Umat Tuhan dalam kasih Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah 26 April tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, kesaksian Alkitab mempersaksikan God hath sinned but loves the sinner. Artinya, Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Itulah salah satu sifat Tuhan Allah. Artinya, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Perbuatan dosa pasti dihukumnya. Namun demikian, hukuman Tuhan harus kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun umat-Nya kepada pertobatan. Bagi setiap orang yang bertobat, tersedia pembaharuan atau pemulihan dari Tuhan Allah, asalkan pertobatan itu sungguh-sungguh lahir dari hati yang menyesal dan mengasihinya. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang merindukan Tuhan dan bersyukur atas anugerah pemulihan yang dianugerahkannya. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan,
Umat Allah yang Kristus kasihi, di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang menghantar kita untuk memasuki ibadah di minggu pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-9 yang memberitakan demikian. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Umat Allah, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena pengampunan dosa yang Engkau karuniakan di dalam Kristus Yesus. Pengampunan-Mu membuat hidup kami menjadi berarti, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan semangat iman. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ya Kristus yang bangkit, besertalah terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu mampu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama-Mu. Sehingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia. Ya Roh Kudus, kuasailah hidup kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga yang lahir dari hidup beriman kami adalah ketaatan, kesetiaan, dan kasih yang sempurna untuk-Mu. Sebagaimana kasih Kristus yang sudah menebus hidup kami. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku bilang buta bercela, olehnya aku sembuh.
Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Walaupun umat Tuhan beribadah di rumah-rumah mereka, tetapi bersama-sama kami boleh bersatu hati datang kepadamu di pagi hari ini, mempersembahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi satu kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu secara khusus di dalam menjalani pergumulan pandemik COVID-19 saat ini. Dan firman-Mu biarlah menguatkan akan iman, harap, dan percaya kami kepadamu, sehingga dengan kekuatan firman-Mu, kami selalu setia, kami selalu bersyukur, kami selalu bersukacita. Berbicaralah kepada kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat yang Kristus kasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yeskil 36 ayat 1 sampai dengan 9. Yeskil 36 ayat 1 sampai dengan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengiringi kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah.
Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditinggalkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Demikian ayat ke-6 sampai 9 dari pembacaan kita. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Umat Allah yang Kristus kasihi, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini. Walaupun mungkin saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi hakikat kasih persekutuan di antara kita. Firman Tuhan pada saat ini bertemahkan pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Umat Allah, ketika kita melakukan satu kesalahan, lalu kesalahan itu diampuni atau dimaafkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya kita bahagia. Kita merasa tenang dan nyaman karena beban yang ada di pundak kita terlepas oleh karena pengampunan yang diberikan. Kita merasa dipulihkan, dikuatkan. Begitu juga ketika mungkin saat ini kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini, saya percaya Ibu Bapak, Saudara dan saya juga akan bahagia. Kita merasa anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga kita bisa melewati semuanya ini. Inilah pemulihan, dan dampak dari pemulihan itu adalah rasa bahagia, rasa damai sejahtera. Nah, Ibu Bapak, Saudaraku, itulah juga yang dialami oleh umat Israel. Akibat dosa-dosa Israel, maka Tuhan Allah menghukum umatnya, yaitu berupa kehancuran bangsa dan pembuangan. Kesalahan umat yang paling vital adalah mereka telah mencemari kekudusan Allah dengan kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan menyembah berhala-berhala. Bagaimana mungkin umat Israel menyebut dirinya umat pilihan Tuhan Allah, tetapi mereka menduakan Tuhan Allah dengan menyembah ilah-ilah asing yang ada di sekitar mereka? Bagaimana mungkin umat Israel menyebut diri mereka umat kesayangan Allah kalau hati mereka
tidak mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Semua omong kosong. Sebutan sebagai bangsa pilihan Allah, sebutan sebagai umat kesayangan Allah, seharusnya dibarengi dengan sikap hidup yang taat, patuh, dan setia kepada Tuhan Allah. Saudaraku, hal ini sangat penting menurut Yehezkiel, sebab dengan latar belakang diri sebagai seorang imam yang kemudian ikut mengalami pembuangan ke tanah Babylon, Yehezkiel melihat bahwa itulah dosa umat yang paling hakiki, yakni ketidaktaatan kepada Tuhan Allah, ketidaksetiaan kepada Tuhan Allah, dan itu sangat fatal. Akibatnya, penghukuman Allah terjadi atas Israel. Namun dalam kasih-Nya, Tuhan Allah tetaplah Allah yang penuh kasih, saudaraku. Tuhan Allah berbaik hati dan berpaling kembali kepada Israel, umat yang Dia kasihi. Di dalam murka-Nya, Tuhan Allah tetap mengasihi umat-Nya dengan kasih seorang Bapa. Oleh karena itu, ada pembaharuan bagi Israel setelah menjalani hukuman. Pembaharuan dari Allah dijelaskan melalui janji-janji pemulihan bagi Israel, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan akan menghakimi dan melawan bangsa-bangsa, terutama Edom yang selama ini telah menguasai dan menghina Israel. Perhatikan firman Tuhan dalam ayat kelima, dikatakan begini, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Ibu bapak saudaraku, perhatikan ayat 5 ini. Di sini dikatakan bangsa-bangsa dan juga Edom yang sudah menguasai dan menghina Israel akan mengalami penderitaan. Ini hukuman Allah untuk mereka. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memulihkan keberadaan Israel yang terpuruk. Tuhan Allah akan menganugerahkan kesuburan, kemakmuran, dan kemasyuran di tanah perjanjian sebagai milik pusaka Israel ketika umat kembali dari pembuangan. Ibu bapak saudaraku, kita perhatikan di sini. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Kasih Allah ini nampak dalam kisah umat Israel yang dihukum oleh Tuhan, namun dibaharui kembali oleh Tuhan. Tuhan mencambuk dengan cemeti, tetapi Tuhan juga mengobati. Itulah yang kita saksikan melalui perjalanan iman orang Israel. Apa artinya hal ini bagi kehidupan beriman Anda dan saya? Yang pertama, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kita yang berdosa pasti dihukumnya. Oleh sebab itu Tuhan memberi hukuman bagi setiap orang yang berbuat dosa. Namun yang harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya ingat adalah hukuman Tuhan itu harus bisa kita mengerti sebagai wujud atau tanda kasih Allah bagi Anda dan saya yang berdosa. Hukuman itu berdasarkan kasih dari Tuhan yang sebenarnya mau menuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk hidup di dalam pertobatan. Jadi jangan pernah memandang negatif hukuman Tuhan, saudaraku. Di balik hukuman, Allah tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya dengan kasih yang sempurna. Yang kedua, firman Tuhan juga mau mengatakan begini, bagi setiap orang yang bertobat, tersedia yang namanya anugerah dan rahmat Allah yang besar. Inilah jawaban dari kerinduan orang percaya yang hakiki. Tuhan membebaskan dan memulihkan kita karena kasih-Nya. Dia tidak ingin Anda dan saya binasa karena dosa. Tuhan berpaling kembali kepada kita dan hatinya baik kembali karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam Tuhan Yesus, Ibu Bapak.
hati Allah, cinta Allah dianugerahkannya bagi Anda dan saya, manusia berdosa ini. Tuhan Yesus menjadi penebus dosa dunia. Tuhan Yesus menjadi jalan keselamatan bagi Anda dan saya. Dan di dalam Yesus, hubungan kita dengan Allah Bapa yang rusak karena dosa dan ketidaktaatan menjadi pulih kembali. Merenungkan firman Tuhan ini, Ibu Bapak, di minggu ketiga masa sesudah Paskah, Anda dan saya diingatkan. Yang pertama, saat ini di dalam Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara dan saya adalah umat yang terpilih. Sebagai umat yang terpilih yang sudah dibaharuinya, mari kita hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, mari Ibu Bapak, kita kenakan perilaku sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Inilah wujud rasa syukur atas kasih Allah yang sudah berlaku di dalam hidup kita. Hiduplah dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Walaupun mungkin Anda dan saya sedang berada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, firman Tuhan mau mengatakan begini. Sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, Ibu Bapak, mari kita merenungkan kehidupan kita. Juga hubungan kita dengan Tuhan Allah. 4 minggu, bahkan 5 minggu, gedung-gedung gereja di mana-mana tempat menjadi lengang. Tidak ada perkumpulan orang percaya sebagaimana biasanya. Nyanyian-nyanyian pujian tidak lagi menggema dalam tembok-tembok gereja. Perkumpulan-perkumpulan raya seperti Jumat Agung, Paskah tidak bisa kita laksanakan. Seolah-olah pandemik COVID-19 ini mau mengingatkan gereja Tuhan tentang sebuah berita yang pernah termuat di dalam Amos 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Artinya Ibu Bapak, mari saat ini kita koreksi hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Kita adalah umat pilihannya yang ditebusnya dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita bertanya, apa yang salah Tuhan di dalam hubunganku dengan dirimu? Apa yang salah dalam peribadan yang selama ini kami lakukan? Apakah kami melakukannya untuk berjumpa dengan Allah selama ini dan menyenangkan hatinya, ataukah peribadan kami sekedar kegiatan seremonial belaka tanpa makna? Apa yang harus saya lakukan sebagai pribadi anak Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai masyarakat yang harusnya memancarkan sinar terang Kristus kepada dunia? Ibu Bapak, Saudara, silakan kita merenungkannya pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan memberikan Anda dan saya kesempatan untuk banyak bermeditasi secara pribadi dan juga bersama keluarga melalui social distancing akibat pandemi COVID-19. Kita merenung dan mengambil keputusan sebagai anak Tuhan. Ingat saudaraku, Anda dan saya adalah umat pilihan. Anda dan saya sudah diampuni dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak pilihan Tuhan dengan hidup taat setia. Mari kita benahi hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Sehingga ketika pandemi COVID-19 ini berlalu, kita akan membenahi semua hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Peribadahan kita benahi, hubungan kita dengan sesama kita benahi. Dan ingatlah, di dalam hubungan kita dengan Allah Bapa, dengan sesama, kasih yang memulihkan dan membaharui itu harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Inilah pemulihan yang menjawab kebutuhan hakiki di dalam hidup kita. Ketika semua orang, Anda dan saya, hidup di dalam shalom,
di dalam kasih yang tulus berdasarkan anugerah pengampunan Allah. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa, saudara dan saya. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Biarlah kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah Bapa dalam Kristus Yesus, karena kemurahan hati Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada minggu pagi ini, berjumpa dengan Tuhan,
Dan kami percaya perjumpaan kami dengan Engkau ini adalah sebuah kasih karunia. Karena di hari Minggu ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Kristus yang sudah bangkit itu. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Secara khusus ketika pemerintah saat ini berjuang bersama-sama masyarakat untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Berikan roh hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka untuk dapat menunaikan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mereka mampu menjadi pengayom-pengayom masyarakat. Mereka mampu untuk bertindak adil dan benar. Dan di dalam kasih karunia-Mu, mereka juga dimampukan untuk juga mampu memerangi, mengatasi pandemi COVID-19 ini di dalam hikmat Allah. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini berjuang, para dokter, perawat, rumah sakit yang menampung begitu banyak masyarakat yang saat ini terpapar corona ini Tuhan. Engkau berkati para tenaga medis ini. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang asalnya daripadamu. Berkati mereka juga di dalam seluruh pelayanan mereka yang harus meninggalkan keluarga. Keluarga-keluarga mereka kiranya terpelihara oleh kasih-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu dalam tumbuh kembangnya. Biarlah dalam kesehatian, walaupun saat ini banyak gereja-gereja di mana umat Tuhan beribadah di rumah-rumah, tetapi kami ada dalam kesatuan hati, jiwa, dan roh yang mencari Tuhan dan kehendak-Mu. Sehingga persekutuan yang kami lakukan bisa menjadi berkat yang membuat hadirnya shalom Allah secara khusus di bumi Indonesia ini kembali. GPIB secara sinodal kami serahkan padamu. Majelis sinode Tuhan berkati. Biarlah mereka diberikan roh hikmat untuk terus menjadi pemimpin yang melayani. Mereka juga dimampukan dan ditopang untuk juga boleh membuat program-program yang bisa menerobos pergumulan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi GPIB, Jemaat Jatipon, Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati seluruh presbiter, pendeta, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner, karyawan kantor, koster, satpam, driver, semua Tuhan berkati. Dalam kesatuan hati dengan kepelbagaian talenta, mampukan kami untuk terus bergandengan tangan, bahu-membahu, menunaikan panggilan dan pengutusan Allah dengan penuh kesetiaan. Bahkan saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mampukan kami untuk boleh membuat program-program yang menunjukkan kasih Allah bagi sesama. Biarlah Tuhan Engkau buka berkat-Mu dari tingkap-tingkap langit-Mu. Sehingga melalui GPIB Jatipon ini, uluran tangan kasih Allah juga boleh menyentuh masyarakat yang ada di sekitar tempat ini. Bapa di sorga, sebentar lagi juga kami akan melaksanakan sebuah program donor darah yang dilaksanakan oleh Pelkes. Dan ke depan bersama-sama dengan Germasa, kami juga akan berbagi kasih dengan masyarakat sekitar. Engkau berkati program-program ini Tuhan. Melalui program-program ini biarlah Engkau yang dipermuliakan. Kami biarlah semakin kecil dan Engkau semakin besar. Karena semua berasal dari kemurahan hati Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini bagi warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong,
Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Ibu Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Ibu Naomi Zulkarnain, Bapak Jonathan Ungirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Penatua Konstantinus Dharma Main, Bapak Alex Tendean, Ibu Murni Sianipar, Ibu Popi Patiasina, Ibu YL Nanlohi, Oma Emma Patipilohi. Berkati kekasih-kekasih kami ini di dalam kelemahan-kelemahan fisik mereka, baik oleh karena sakit penyakit ataupun usia lanjut. Kuatkan mereka Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan teristimewa. Berikan mereka hati yang gembira. Sehingga dengan sukacita mereka boleh bersyukur di dalam segala keadaan. Dan kuasa Allah yang luar biasa itu terjadi untuk mereka. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang dalam pekan ini bersyukur untuk hari ulang tahun perkawinan. Engkau memberkati mereka, memberkati suami istri yang berbahagia, memberkati hubungan suami istri, orang tua dan anak. Mereka dengan pertambahan usia dalam rumah tangga mereka semakin hidup sebagai keluarga-keluarga Kristen yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang bersyukur untuk hari ulang tahun kelahiran mereka dalam pekan ini. Kami berdoa bagi Ibu Luz Pangemanan Pokiratu, Saudari Jovanka Felicia Cantika Palar, Saudara Antonio Ralinus Yombing, Saudari Yohana Esibarani, Saudari Luana Nantikase, Saudara Dwi Faris Kristiana Pitupulu, Saudara Riko Olwan Simanjuntak, Saudara Elia Moses Rorimpande, Saudara Andika Kristo Zevanya Mawuntu, Saudari Kimberly Rahel Degri Piontek, Saudara Adra Ternier Pakasi, Ibu Alce Sarapung Makale, Saudara Wilson Regan Anis, Saudara Charles Gilroy Latumahina, Saudari Mahara Magdalena Yosefin Pasaribu, Saudari Kartika Benita Juliana Tamara, Saudara Andreas Yahubesi, Saudara Mayorita Purba Nyonya Esterlina Mustamu Tetelepta, Saudari Mersia Tua Putimain, Saudara Audi Tolha Simanjuntak, Saudara Reno Aditya, Nyonya Agustin Lener Runtuwene, Saudara Haposan Girsang, Saudara Axel Lord Ryan Nansu, Saudari Alida Evangeli Tamawiwi, Saudara Andi Apriadi Awe, Saudara Billy Joy Jonathan Sibarani, Saudari RR Diandrini Iriati Sudiono, Saudari Dane Erompas Duhengo, Saudara Ethel Gizela Palandeng, Saudara Purwo Tanoyo, Saudara Andre Christian, Ibu Betty Aprileni Sidauruk, Saudara Prabowo, Saudari Ria Aryani, Saudara Mike Erviana Jarmusi, Saudara Ibu Riyadi Salima, Saudara Yosafat Elfrat Limunandar, Saudari Meske Maringka, Saudara Rinus Levi Loho, Saudara Jeffrey Isa Prawira Marbun, Saudara Eric Nelson Megawe, Saudari Joyce Yulfika Citra Simatupang, Saudara Renja Sumakul, Saudari Ripka Tobing, Saudara Anggiat Sitompul, Saudari Melani Rorimpande, Saudara Jati Kuswara, Saudari Iren J.A. Agu, Saudara Benaya Mei Haru Runako, Saudari Karmelita Damayanti, Saudari Natasha Edinta Alfata Awe, Saudara Mika Alexandra Soisa, Saudara Saira Sharon Sitorus. Berkati kekasih-kekasih kami ini dalam pertambahan usia mereka. Doa kami untuk mereka, Tuhan berkenan berikan umur yang panjang, kebahagiaan, kesukacitaan, bersama-sama dengan orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, dan mereka semakin
terpaut kepadamu dengan penuh syukur di dalam pertambahan usia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga Daulika dengan kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga Daulika. Begitu juga kami berdoa bagi keluarga Pakpahan Marbun. Engkau juga menghibur dan menguatkan mereka dalam duka cita ini. Biarlah pelangi kasih Allah itu mampu mereka lihat, karena dalam duka cita ini dan dalam rasa kehilangan ini, firman Tuhan selalu menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang hadir pada saat ini, dengan seluruh pelayanan yang boleh kami persembahkan kepadamu, baik diaken penatua bertugas, pianis, pelayan pujian, juga tim multimedia, sehingga live streaming ini boleh dilaksanakan. Tuhan memberkati mereka. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya terus.
Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Bahkan kami juga Engkau berikan kemampuan untuk tetap memberikan persembahan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kami persembahkan saat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan hiduplah terus dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita mampu memancarkan kasih Kristus kepada dunia. Keluar dari kau dan rumah Bapamu,
Umat yang Kristus kasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan